tapi akan berbaju oranye masuk ke sel di penjara, saudara-saudara sekalian. Hayu turunkan, hayu penjarakan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. Jangan sampai virus kebencian yang telah mereka sebarkan menular ke anak cucu yang kelak akan berpotensi bikin gaduh yang menjadi benalu bangsa, hingga perangi dan kepribadian bangsa kita dari bangsa yang sangat ramah menjadi bangsa pemarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, acara diskusi bertajuk Rakyat Bertanya, Kapan People Power, yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Mega Bintang di Solo pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 yang lalu, tampaknya menjadi hiburan tersendiri bagi sekelompok orang yang diduga kuat memiliki rasa dendam dan sakit hati kepada Presiden Jokowi dengan beragam tendensi dan motifnya masing-masing. Bisa jadi telah buta mata hatinya sehingga semua kebenaran dan kebaikan telah tertutup rapat-rapat. Yang terekspresikan lewat mulutnya hanya kebencian, kedengkian, dan kemunafikan, sehingga teriak-teriak soal Pancasila dan berulang-ulang melantunkan takbir, menyeret-nyeret asma Allah yang maha mulia, maha agung ke dalam persenggolan jahat hanya sekadar untuk memanjakan syahwat dan nafsu busuknya yang sudah memuncak di ubun-ubun. Pikirannya hanya bisa berhalusinasi berdasarkan katanya yang sengaja dihembuskan oleh kaum pembenci dan pendengki yang sudah tertutup mata hatinya dalam melihat kebenaran dan kebaikan. Kapan mulainya People Power? Hari ini mulai. Berproses terus. Kalau saya memprediksi September, Oktober, puncak People Power. Kenapa demikian? Karena di situ ada 30 September PKI. Rezim ini rezim setuju. Rezimnya rezim yang sudah al-ghayah tubariru al-wasilah, menghalalkan segala cara. Itu rezim PKI namanya. Maka September 30 isu itu menjadi puncak. 1 Oktober kesaktian Pancasila. Ini hari ideologi. Karena ideologi Pancasila sekarang sudah dirusak, sudah digerus. Baik implementasi maupun misi penggantian ideologi ini. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 adalah makar ideologi. 1 Oktober kesaktian Pancasila, kita pertahankan Pancasila berbasis kesepakatan bangsa. Bukan kemauan sekelompok orang, bukan kemauan partai politik penguasa yang dalam anggaran dasarnya menyatakan misi partai, tugas partai adalah mempengaruhi penyelenggara negara dengan Pancasila 1 Juni 1945. Itu makar. Partai penguasa kita makar ideologi. Maka pada 1 Oktober adalah momentum untuk mempertahankan Pancasila sebagai komitmen kita bersama. 5 Oktober adalah hari TNI. TNI sekarang ditantang untuk maju, bukan sedikit mengambil posisi, tapi silahkan banyak majunya untuk mengambil posisi bersama rakyat, mengembalikan lagi kedaulatan rakyat yang selama ini sudah diambil oleh tirani, oleh oligarki, oleh oklokrasi atau mobokrasi, yaitu pemerintahan rakyat yang digalang, tapi sebenarnya mereka adalah gerombolan-gerombolan yang dibayar.
Ini bentuk pemerosotan dari sistem bernegara kita. Maka saatnya mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Rebut kembali kemudi kapal bangsa. Karena kapal bangsa dikemudikan salah arah sekarang ini. Harus direbut kembali. Linier pemilu, tapi kita skeptis. Non linier, people power, people power, people power. Itu konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut, bukan makar, bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 Oktober, hari pelantikan Jokowi 2019. Maka Oktober itu juga yang kita sebut tadi, hari turunnya Jokowi. Ini menjawab pertanyaan. Rakyat bertanya, kapan people power? Mulai sekarang jawabannya. Saat rakyat tidak bertanya lagi, tapi saat rakyat berbuat, bergerak, bertindak, melangkahkan kaki, melakukan people power. Saudara-saudara sekalian, insya Allah dari ruang ini kita mulai. Insya Allah kekuasaan itu dipergilirkan. Wa tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Sekarang rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Hayu turunkan, hayu penjarakan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali dosa-dosa politiknya. Iya, bisa dibilang bikin gaduh negara. Bisa jadi inilah gerombolan pengacau negara yang disebut-sebut Menko Polhukam Mahfud MD berpotensi merusak impian besar bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 ketika bangsa kita berusia 1 abad menjadi bangsa yang besar dan maju dengan urutan keempat atau kelima di dunia. Mengaku paham tentang Pancasila tetapi sikap dan perilakunya justru sangat destruktif dan jadi tukang adu domba yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Pertama, menyebut nama Allah yang Maha Agung dengan teriak takbir berulang-ulang, kencang sekali, tetapi punya niat jahat untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan seorang kepala negara yang sah dan legitimit, tetapi dituduh melakukan kejahatan tanpa bukti. Kedua, perilakunya sangat tidak berperi kemanusiaan dengan gembar-gembor menyebarkan berita bohong lewat tuduhan rezim PKI tanpa bukti dan tunduk pada oligarki. Ketiga, sangat berpotensi merusak nilai persatuan dan kesatuan sehingga nilai kerukunan dan kedamaian di negeri ini jadi terusik, bahkan bisa menimbulkan polarisasi dan perpecahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keempat, mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi perilakunya justru barbar dan liar, mau menang sendiri, arogan,
dan menganggap diri dan gerombolannya merasa paling benar. Kelima, katanya ingin memperjuangkan keadilan tetapi perilakunya justru telah menghakimi seorang kepala negara yang belum terbukti bersalah dan hanya berdasarkan motif kebencian dan kedengkian semata. Menurut saya, ulah kelompok pembenci dan pendengki semacam ini sudah layak untuk ditangkap aparat keamanan. Bukan lantaran semata-mata memiliki niat jahat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, melainkan sudah mengumbar ujaran kebencian dan menghasut banyak orang untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah melalui gerakan massa, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menunjukkan bukti dan fakta terhadap tuduhan dan fitnah yang mereka lakukan. Legasi macam apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak kalau seseorang yang sudah menyebarkan fitnah dan tuduhan tanpa bukti dibiarkan berkeliaran tanpa tersentuh oleh hukum? Jangan sampai virus kebencian dan kedengkian yang telah mereka sebarkan menular ke anak cucu hingga akan berpotensi bikin gaduh, menjadi benalu bangsa yang bisa merubah kepribadian dan perangai bangsa kita dari bangsa yang sangat ramah menjadi bangsa pemarah. Ingat kata-kata mutiara bijak dari Dorothy Lonote. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibiarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Mohon untuk diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan renungan dan muhasabah, dengan harapan mudah-mudahan anak cucu kelak kita tetap mampu menjaga marwah bangsa kita sebagai bangsa yang sangat ramah, berperadaban tinggi, beradab, dan berbudaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.